Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ketemu kembali pada mata kuliah Translation. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang how to monitor the translation project ya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang how to monitor the translation project, ada beberapa tahapan yang perlu kita pertimbangkan dengan baik ya. Yang pertama itu pada proses yaitu pre-production. Pada proses pre-production, understand the request and analyze the requirements. Quality of the files, number of words of translate, deadlines, in order to give the final customer a detailed quote with a precise production planning. Apa maksudnya pada poin ini? Jadi pada bagian pre-production, sebelum kita melakukan proses penerjemahan, maka kita harus mengetahui dulu apa persyaratan yang dipersyaratkan oleh customer kepada kita sebagai pihak penerjemah. Dan kita menganalisis apa saja persyaratan-persyaratan yang akan diterjemahkan. Seperti jumlah kata untuk diterjemahkan, kualitas dari dokumennya gitu ya, deadline. Oke, nanti misalnya apakah ada perlu editing dan sebagainya. In order to give the final customer a detailed quote. Jadi dengan adanya pemahaman yang baik, kita dapat memberikan suatu pernyataan ya, berapa harga ya, kapan kita bisa akan membuat deadline-nya terhadap proses penerjemahan. Ya, kira seperti itulah dia. Selanjutnya pada bagian production, jadi ketika kita sudah disetujui proyeknya oleh customer, apa yang akan kita lakukan? Once the code is signed, the project can be launched. After having set more suitable team with translation project manager, it is time to create a project kit that includes the contents related to the project, the translation resources, and the tool that the team will have its disposal. Jadi ketika suatu pekerjaan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pekerjaan sudah bisa dimulai ya. Maka sebagai seorang project manager atau manajer project, mulailah membentuk suatu namanya project kit ya. Apa saja peralatan-peralatan yang dibutuhkan, tim-tim apa saja yang perlu dipersiapkan, itu kerja dari manajer, mereka yang tahu apa yang akan diperlukan gitu ya. Seperti glossary, kumpulan kata, translation memory, komputernya kah, software yang dibutuhkan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya manajer project itu nanti akan selalu monitor ya, assignment, tugas-tugas yang diberikan kepada setiap tim kerja, sebagaimana kita bahas sudah pada topik sebelumnya, dan juga nanti akan berfungsi sebagai penghubung ya antara customer dengan pihak penerjemah. Dan ketika sebuah translation itu sudah selesai, maka suatu dokumen tersebut akan melalui proses proofreading dan akan memeriksakan layoutnya. Kadang-kadang juga perlu dicetak ya, tergantung dari persyaratan yang ditawarkan atau diminta oleh customer kepada pihak penerjemah ya. Oke. Selanjutnya, setelah production atau post production, once delivered to the end customer, the project is saved and archived. Artinya apa? Suatu project itu disimpan dengan baik, kasih nama dengan baik. Apakah perlu kita cetak dia, kita buat suatu file yang baik, apakah selanjutnya kita simpan pada suatu memori penyimpanan kah? In order to remain accessible to the customer for a specified period of time, dengan harapan nanti mana tahu customer kita itu bisa meminta kembali ya, mereview kembali project yang sudah kita pernah kerjakan ya.
As you may have understood, for professional translation agency, there is a question translation, but also that managing translation project. Nah, jadi katanya pekerjaan menerjemah itu tidak hanya menerjemahkan saja, tapi bagaimana juga kita menyimpan data ya, itu juga memiliki skill tertentu ya di dalam proses penerjemahan. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan proyek penerjemahan, maka simpanlah data dengan baik, baik itu dalam bentuk hard ataupun soft dalam program komputer kita. Jangan sampai nanti datanya hilang ya. Oke. Karena bisa saja nanti customer itu dia akan memberikan topik-topik yang sama ya, yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya project manager ya, kalau kita melihat monitor itu berdasarkan dari jenis pekerjaan, maka project manager ini atau seorang project manager itu analysis the text offer a quote to the client based on comparison with existing translation memories, analysis with a cat tool to identify repetitions if any. Jadi seorang project manager itu tugasnya adalah menganalisis teks ya. Jadi project manager itu dia pekerjaannya menganalisis teks ya. Jadi dialah yang tahu teks ini teks sulit kah, apakah science, non science kah, berapa harganya kah, gitu ya. Kapan itu bisa disiapkan oleh timnya, gitu kira-kira yang analisis teks seperti itu ya. Offers quote to the client ya, jadi menawarkan suatu ya project ya kepada customer ya dengan bantuan dari translation memories dan juga cat tools dan juga mempertimbangkan dari kemampuan ya sumber daya dari tim ya. Jadi itulah seorang project manager itu pekerjaannya. Jadi dengan dia melihat suatu teks dan dia bandingkan dengan sumber daya yang ada, maka nanti akan menghasilkan suatu kesepakatan ya, kira seperti itu. Prepares the file for translation according ethical instruction. Nah, jadi mempersiapkan dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi atau perintah dari klien. For instance, if there is a TM with previous proof content available, blocking 100% matches or not according to client specification. This depends on whether the client want to 100% matches to be reviewed during translation and editing stages is happy to translate only once and rely on previous translation. It makes sense sometimes to check material from previous translation project when there have been plenty of hands at work over the years. Nah ini maksudnya ketika kita selesai dalam proses penerjemahan, kita bisa diskusikan lagi dengan pihak customer kita, apakah ada perubahan dari proses penerjemahan kita atau ada hal-hal yang perlu mereka review ya. Itulah satu pentingnya penggunaan customer ya kepada proses penerjemahan. Jadi kita melihat bagaimana mereka itu mereview hasil terjemahan kita, apakah sudah cocok istilah ini pakai, kalimat yang kita gunakan mudah dimengerti apa tidak, itu ya, ketepatannya dan konsistensi itu yang akan dilakukan oleh project manager ya terkait dengan permintaan customer. Selanjutnya, apa sih pekerjaan dari translator atau linguist? Terminologi database updated TM, MMT if applicable, translator whether or internal external sources must carry out their own questionnaire prior to sending their work. They must fill a checklist from stating the checks such as consistency, spelling, numbers have been carried out. Any defective work is sent back to untranslated until fixed. Nih.
Jadi apa sih pekerjaan dari seorang penerjemah ya? Dasarnya ya kita mau menerjemah ya, nama saja penerjemah ya. Nah, jadi kita menerjemah uh, updated task manager. Jadi kita perlu nanti apa? Mengupdate ya tugas-tugas kita dan juga kita mengupdate apa kemampuan yang ada pada software kita. Nah, dan juga kita akan melakukan apa pelatihan-pelatihan ya kalau perlu, dan juga kita akan mencatat apa saja pesan-pesan yang ditugaskan oleh seorang project manager kepada kita. Oke, ya, jadi dalam proses penerjemahan kita juga selalu untuk melatih diri kita untuk mengupdate diri kita tentang translation, baik itu dari segi keilmuan ataupun dari segi software. Dan juga kita harus tahu pekerjaan kita tentang konsistensi, spelling, numbers, ya, grammar, equivalent, ya, paragraf seperti itu. Nah, jadi punctuation. Dan jika ada pekerjaan yang defective word yang belum tepat atau sesuai, maka nanti akan kembalikan kepada kita dan kita wajib untuk memperbaikinya sampai selesai ya. Oke. Oke. Editor, apa pekerjaannya seorang editor? Nah, kalau kita melihat seorang editor, runs a first check using professional checking tools. The editor will upload checklist. Nah, jadi kalau kita lihat dari topik ini, editor itu nama edit ya. Nah, pekerjaan pertama adalah check using professional checking tools. Nah, biasanya dia akan mengedit ya bagian-bagian dari proses penerjemahan itu sendiri. Ini lebih pada mungkin menggunakan sistem Grammarly ya. Grammarly ada konsistensi ya, jumlah halaman, mungkin ada ketinggalan kata ya, ataupun kalimat, teks sebagainya. This step may involve discussion and feedback from the translator. Jadi nanti pekerjaannya adalah mendiskusikan kepada penerjemah jika ada hal yang mereka curigai ya, atau mereka pikir ini kurang tepat ya. The editor finally approve the file and send to the manager. Nanti kalau sudah selesai, maka tugasnya akan dikirimkan kembali kepada project manager ya. Kira seperti itu namanya. Oke. Dan terakhir dia akan kembali lagi nanti kepada project manager. Nah, nanti kalau sudah selesai tahapan seperti tadi, maka pada project manager ensure the question and answer checks have taken place looking at the report from the tools and feedback between editor and the translator. Jadi nanti project manager nanti akan memastikan lagi bagaimana proses penerjemahan dan juga semua pertanyaan dan hal-hal yang telah dicurigai itu sudah diselesaikan, baik itu pada penerjemah dan juga pada editor ya. Nah, oke. Kira-kira seperti itu bagaimana cara proses penerjemahan proses pemonitoran ya pada translation project. Thank you for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.